Halo, saya Yansen Theophilus. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai biomekanika kerja atau dalam bahasa Inggris disebut biomechanics of work. Apa itu biomekanika kerja? Berdasarkan namanya, agaknya kita bisa mulai menebak-nebak. Biomekanika terdiri dari dua term, bio dan juga mekanik. Bio berasal dari kata biologi yang berarti studi mengenai kehidupan dan juga tubuh dari makhluk hidup. Dalam hal ini kita fokus pada tubuh manusia. Sedangkan mekanika adalah ilmu yang mempelajari mengenai gerakan. Maka ketika kita belajar mengenai biomekanika, kita akan membahas mengenai studi mengenai gerakan manusia. Nah, pada pembelajaran terkait dengan kuliah ergonomi, kita akan membahas mengenai biomekanika kerja, yaitu adalah kita melakukan studi mengenai gerakan manusia terkait dengan suatu pekerjaan tertentu. Kita tahu bahwa dalam setiap pekerjaannya, selama masih manusia yang bekerja di situ, manusia akan melakukan gerakan dalam pekerjaan tersebut. Nah, sebagai seorang industrial engineer, kita harus bisa menganalisa gerakan-gerakan yang dilakukan oleh manusia tersebut terkait dengan pekerjaannya, apakah gerakan yang dilakukan itu sudah baik dan benar, ataukah gerakan yang dilakukan berpotensi menimbulkan cedera atau penyakit tertentu. Sebagai seorang industrial engineer, kita harus memahami sistem kerja yang termasuk di dalamnya adalah manusia. Jangan sampai gerakan-gerakan kerja dari manusia tersebut akan menyebabkan hal yang negatif terhadap satu sistem kerja. Maka dari itu, penting bagi kita untuk memahami biomekanika kerja ini. Baik, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita mulai, berikut beberapa outline yang akan saya bawakan dalam pembelajaran kali ini. Yang pertama, kita akan membahas mengenai overview dari biomekanika secara umum. Lalu yang kedua, kita akan belajar salah satu sistem dalam tubuh manusia yang berperan penting dalam sistem biomekanika, yaitu musculoskeletal system. Yang ketiga, saya akan membahas berbagai disorder dari sistem muskuloskeletal yang dapat terjadi andai kita melakukan gerakan yang salah dalam pekerjaan atau aktivitas kita. Lalu yang keempat, kita akan membahas model-model biomekanika yang sudah dikembangkan, di mana model ini bertujuan untuk mempermudah kita menganalisis gerakan-gerakan kerja dari manusia ketika berada dalam satu sistem kerja, sehingga kita bisa simpulkan apakah gerakan kerja tersebut sudah baik atau perlu dikembangkan agar mengurangi resiko terkena musculoskeletal disorder. Dan yang terakhir, kita akan bahas sedikit mengenai contoh-contoh design consideration, bagaimana kita merancang satu sistem kerja untuk menghindari terjadinya disorder dalam hal muskuloskeletal dengan memanfaatkan ilmu biomekanika. Pembelajaran kali ini akan saya bagi ke dalam dua video, di mana video yang pertama kita akan membahas outline nomor 1-3, dan video yang kedua kita akan membahas outline 4-5. Pertama-tama kita bahas mengenai overview dari keilmuan biomekanika. Seperti yang sudah saya katakan, biomekanika adalah gabungan dari keilmuan biologi dan juga mekanika. Berdasarkan definisinya, biomekanika kerja merupakan ilmu yang mengkombinasikan keilmuan fisika, dalam hal ini mekanika, lalu teknik, lalu biologi, dan termasuk juga lingkungan kerja, dengan tujuan untuk meminimasi keluhan pada sistem kerangka otot, yang kita sebut juga sistem muskuloskeletal, dengan tujuan akhir adalah supaya produktivitas kerja dari seorang pekerja tersebut itu dapat meningkat. Nah, pada dasarnya biomekanika ini menggunakan ilmu fisika, dalam khususnya adalah dalam bidang mekanika, teknik, untuk menjelaskan gerakan-gerakan apa saja dan juga gaya-gaya apa saja yang terjadi ketika manusia sedang bergerak dalam kaitannya dengan suatu pekerjaan tertentu. Biomekanika bertujuan untuk memahami dan merancang gerakan manusia yang tentunya baik dan juga benar, sehingga menghasilkan sistem kerja yang ergonomis, nyaman, dan juga aman.
Kenapa perlu seperti itu? Kita tahu bahwa ketika gerakan manusia itu salah, maka akan berdampak pada cedera atau penyakit tertentu ya, yang akan dialami oleh pekerja tersebut, yang tentunya sangat merugikan pekerja. Bagi perusahaan juga merugikan ya, akan meningkatkan tingkat absensi misalnya, dan juga akan menurunkan produktivitas perusahaan tentunya. Jadi gerakan kerja yang salah merugikan baik itu bagi pekerja itu sendiri maupun bagi perusahaan. Maka dari itu, keilmuan ini sangat bermanfaat ketika satu sistem kerja menggunakan manusia. Kita pastikan manusia ini bergerak dengan baik dalam kaitannya dengan pekerjaannya. Nah, sekarang kita lihat di sini contohnya ya. Kita melihat ini adalah pekerjaan untuk mengangkat karung yang berisi beras atau kacang-kacangan. Ya, di mana kita lihat gerakan kerja yang dilakukan oleh pekerja ini membungkuk, ya, lalu dia membawa ini bersama dengan temannya, gitu ya, sehingga kalau kita lihat gerakan kerjanya ini jika dilakukan dalam intensitas yang tinggi akan beresiko menyebabkan back pain atau cedera pada tulang belakang dalam jangka panjang. Atau cara membawa hasil panen yang seperti ini juga beresiko ya, untuk ketika kita bawa bebannya seperti ini akan beresiko besar ketika kita membawa beban yang berat, akan menyebabkan cedera pada daerah tulang selangka dan juga belikat sebelah sini ya, akan tertekan sehingga menyebabkan syaraf-syaraf di sekitarnya terjepit, yang dalam jangka panjang akan sangat berbahaya untuk menimbulkan cedera baik itu yang permanen maupun yang tidak permanen. Ya, berikut juga cara membawa gerobak yang kurang baik gitu ya, karena di sini yang sebelah kanan sini seorang bapak terlihat membungkuk untuk mendorong, dan yang di satunya lagi kita lihat bahwa tangan yang membawa gerobak atau troli ini kelihatannya sangat tidak nyaman gitu ya, dia harus menekuk ke arah belakang sehingga akan membebani otot-otot yang berada pada segmen lengan atasnya dengan tidak baik. Atau cara membawa hasil panen seperti ini juga ya, pada gambar yang kanan bawah terlihat bahwa dia sangat bertumpu pada salah satu tulang belikat yang akan sangat berbahaya ya, mirip seperti yang gambar kedua ini. Dalam jangka panjang bisa menyebabkan cedera syaraf terjepit, dan sekali syaraf sudah terjepit di area antara tulang belikat dan selangka ini agak susah untuk memperbaikinya dalam waktu yang dekat atau pendek. Ya. Nah, ini merupakan salah satu beberapa contoh yang bisa saya berikan. Gerakan kerja yang salah dapat berakibat fatal tentunya, dan ternyata banyak terjadi di sekitar kita ya, bukan hanya 4 contoh ini. Maka dari itu, sebagai industrial engineer kita harus mempelajari bagaimana nanti kita bisa mengusulkan gerakan-gerakan kerja yang terbaik untuk pekerja dalam satu sistem kerja. Nah, kita lihat contoh lain ya. Kalau ini dalam bentuk video ya, kita lihat bagaimana cara mereka mengangkat sebuah motor ini ke atas bus. Ya, kita lihat. Cara mengangkatnya saja di awal sudah salah ya. Mereka semua melakukan gerakan membungkuk, dan inilah yang paling salah gitu. Dia menempatkan bebannya semua pada area kepala, di mana di sini segmen leher dia akan dalam jangka panjang akan terasa sakit. Itu banyak syaraf yang terjepit karena kepala kita tidak seharusnya menerima beban sebesar ini. Kita tahu motor mungkin puluhan kilogram ya. Atau contoh lainnya adalah seperti ini. Nah, dimana kita lihat seorang mengangkat galon. Galon ini sekitar 19 liter ya, 19 liter air setara dengan 19 kilogram kurang lebih. Ya, mungkin kalau sekali dua kali nggak masalah, tapi kalau intensitas kerjanya seperti ini, sangat beresiko untuk menimbulkan sakit dan juga cedera. Baik, itu tadi sedikit overview mengenai biomekanika, beberapa contoh gerakan kerja yang salah, sehingga kita sebagai industrial engineer harusnya cukup peka gitu ya, bahwa gerakan kerja yang seperti ini harus kita perbaiki. Kita tidak bisa bekerja atau membiarkan seorang manusia bekerja dengan cara seperti itu, karena berbahaya tentunya. Sekarang kita masuk ke bahasan yang kedua mengenai musculoskeletal system. Sebelumnya kita pasti sudah pernah belajar ya, waktu kita sekolah di SMA atau SMP, bahwa
Sistem dalam tubuh manusia ini terdiri dari banyak subsistem. Ya, setidaknya ada 10 subsistem yang saling bekerja sama untuk membuat tubuh kita ini bisa beraktivitas, bisa hidup seperti setiap hari kita lalui, ya. Dimana sistem ini ada yang secara sadar bisa kita kontrol, ada juga yang secara tidak sadar kita mengontrol, ya, melalui otak kita. Nah, yang pertama adalah circulatory system yang berkaitan dengan sistem peredaran darah. Yang kedua respiratory atau sistem pernafasan. Yang ketiga adalah muscular system atau sistem otot. Yang keempat adalah skeletal system atau sistem rangka manusia. Yang kelima adalah digestive system atau sistem pencernaan. Yang keenam adalah endokrin atau sistem hormon. Yang ketujuh adalah nervous system atau sistem syaraf. Yang kedelapan adalah lymphatic system atau immune system, di mana ini berkaitan dengan sistem limfa atau cairan getah bening, yang berkaitan erat juga dengan sistem imun tubuh kita untuk melawan berbagai penyakit dan juga zat-zat asing dari luar tubuh. Yang kesembilan adalah sistem reproduksi. Dan yang ke-10 adalah sistem integumentary. Sistem yang ke-10 ini merupakan sistem yang membatasi tubuh kita dengan lingkungan luar, ya, yang terkait dengan berbagai organ di dalamnya termasuk kulit, rambut, syaraf-syaraf dan sebagainya. Ya, jadi ke-10 sistem ini saling bekerja sama untuk dapat menopang tubuh kita bisa hidup sebagaimana mestinya. Nah, dalam kaitannya dengan biomekanika, kita fokus pada subsistem tubuh yang nomor 3 dan yang nomor 4, yaitu muscular dan juga skeletal, di mana gerakan tubuh manusia erat kaitannya dengan sistem muskular yang terdiri dari sistem otot dan juga skeletal, yaitu sistem rangka atau tulang. Meskipun dalam kaitannya nanti dengan sistem tubuh, tentunya kedua subsistem ini berkaitan erat juga dengan sistem lainnya, ya. Namun kita akan fokus ke dalam yang namanya musculoskeletal system. Sistem muskuloskeletal sendiri kan berperan penting dalam manusia melakukan gerakannya. Ya, di mana dalam pendekatan biomekanika kita memanfaatkan prinsip fisika mekanika teknik untuk bisa memetakan kira-kira dalam setiap gerakan manusia ada gaya-gaya apa saja yang terjadi, ada momen gaya apa saja yang terjadi di situ, sehingga kita bisa memahami kurang lebih apakah sistem kerja yang dilakukan untuk gerakan-gerakan tersebut sudah baik atau berbahaya bagi manusia itu sendiri. Sistem muskuloskeletal sendiri terdiri dari beberapa bagian besar, yang pasti terdiri dari otot, lalu tulang, lalu sendi, dan juga jaringan penghubung lainnya seperti ligamen, tendon, fascia, cartilago, dan lain-lain. Kita akan bahas secara singkat untuk kira-kira mereview sebelum kita menganalisis biomekanika, kita paham dulu nih sistem muskuloskeletal itu apa saja. Ya, kita bahas mulai dari tulang. Dalam sistem tubuh manusia, manusia memiliki 206 tulang dan 400 otot di dalam tubuh manusia. Ya, seluruh tulang dan otot ini bekerja sama dengan jaringan penghubung lainnya untuk dapat kita bergerak setiap waktunya. Tulang manusia dibagi menjadi dua kerangka utama, yaitu kerangka aksial dan juga kerangka apendikular. Kerangka aksial adalah kerangka tubuh manusia dari mulai tengkorak sampai ke tulang belakang paling bawah, ya. Jadi kalau kita lihat ada di sebelah sini, ya, sampai tulang ekor dari tulang tengkorak. Itulah kerangka aksial tulang manusia. Sedangkan kerangka apendikular itu adalah sisanya, ya. Kita bisa lihat kerangka apendikular sebelah sini, tangan, lengan, dan juga dari tulang pinggul sampai kaki. Ini merupakan kerangka apendikular. Terdapat 5 bentuk tulang secara umum yang sudah pernah kita pelajari juga tentunya, ya, saat SMA. Ada long bone,
Kita bisa lihat contohnya pada tulang-tulang yang panjang seperti tulang paha, tulang lengan, dan lain-lain. Ada short bone seperti tulang jari. Ada flat bone atau tulang pipi seperti tulang tengkorak. Ada irregular bone yang bentuknya tidak beraturan seperti tulang rahang contohnya. Ada juga sesamoid bone, ya, di mana tulang ini biasa berbentuk bulat. Tulang ini adalah tulang yang menghubungkan antara tulang dengan sendi dengan tulang lagi, gitu ya. Biasanya terdapat pada tempurung lutut, pada siku, dan lain-lainnya. Itu tadi pembahasan sedikit mengenai tulang. Selanjutnya mengenai otot. Ya, otot ini berfungsi untuk menyediakan tenaga dan menjadi penggerak utama untuk menggerakkan semua bagian tubuh. Ya, kita tahu bahwa otot itu bukan hanya yang kelihatan gitu ya, ototnya besar, tapi semua manusia pasti punya otot. Ya, di mana otot ini berfungsi untuk menggerakkan dan juga provide energy. Ya, kita tahu bahwa uh, tubuh manusia membutuhkan energi untuk melakukan aktivitasnya termasuk bergerak, di mana energi ini dihasilkan oleh respirasi aerob maupun anaerob. Respirasi aerob dilakukan di mitokondria sel, di mana mitokondria ini paling banyak dan paling aktif di sel otot. Ya, di mitokondria singkat cerita dilakukanlah respirasi sel sehingga menghasilkan energi untuk kita bisa bergerak. Ya, maka otot ini berfungsi selain menjadi sistem penggerak juga penyedia energi, ya. Beberapa fungsi penting dari sistem otot. Yang pertama jelas menggerakkan tubuh yang ditopang oleh kerangka. Jadi otot ini menggerakkan tubuh dan juga sistem kerangka atau tulang tadi itu berfungsi untuk menopang, ya. Jadi otot dan tulang sama pentingnya. Menstabilkan bentuk rangka dan membentuk postur, ya. Tanpa otot maka rangka kita ini tidak akan terbentuk dengan baik tentunya, ya. Tidak ada yang menopang dan juga mensupport. Ya, bahkan untuk menopang sendiri pun kita butuh energi yang di-provide salah satunya oleh sel-sel yang ada di otot. Lalu yang ketiga, penghasil panas tubuh. Ya, akibat proses respirasi yang tadi sempat saya ceritakan, otot ini akan menghasilkan panas yang menjaga temperatur tubuh kita itu tetap stabil di sekitar 36-37 derajat Celcius. Yang keempat, otot juga berfungsi untuk sirkulasi darah, membantu proses sirkulasi darah dalam circulatory system. Dan yang kelima, membantu pencernaan, karena ada beberapa otot yang membantu mengalirkan atau mendorong makanan dari masuk ke mulut sampai diproses keluar lagi dari tubuh kita. Dan juga ada nutrisi yang diserap tentunya. Jenis otot, seperti yang kita sudah pelajari juga, ada otot rangka atau otot lurik, merupakan otot yang menempel pada rangka. Lalu ada otot halus atau otot polos, itu pada organ tubuh yang lembut seperti perut, usus, dan lain-lain. Juga ada otot jantung yang terdapat pada sistem jantung, di mana yang nomor satu ini jenis otot yang biasanya kita bisa gerakan secara sadar, otot sadar. Dan yang nomor 2 dan 3 itu biasanya merupakan otot tidak sadar yang gerakan kerjanya itu tidak bisa kita kontrol dengan bebas. Kontraksi otot secara umum bisa kita bagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah isometrik, yang kedua konsentrik, yang ketiga eksentrik. Bedanya adalah kita melihat apakah ada perubahan panjang otot ketika berkontraksi. Ya, contohnya ketika kita mengangkat sebuah beban, ketika kita dalam keadaan diam, otot tetap berkontraksi, ya, karena kita harus menopang beban ini. Tapi tidak ada perubahan panjang otot. Memendek ataupun memanjang itu tidak ada. Itu termasuk dengan kontraksi isometrik. Selanjutnya konsentrik, ketika otot memendek saat kontraksi. Contohnya ketika saya pegang seperti ini, saya mau angkat, ya, maka otot biceps saya akan memendek. Disinilah yang dimaksud kontraksi isotonik atau konsentrik. Sedangkan sebaliknya ketika saya mau setelah mengangkat saya mau menjauh, maka otot biceps saya akan terjadi pemanjangan. Ya, disitulah kontraksi yang disebut dengan eksentrik karena terjadi pemanjangan otot selama kontraksi. Selanjutnya sendi. Ya, sendi merupakan bagian sistem penggerak yang berfungsi untuk menghubungkan tulang.
Jenis-jenis sendi ada 6 yang kita sudah ketahui bersama. Ada sendi peluru yang dapat bergerak ke segala arah. Nah, kita bisa lihat contohnya. Sendi peluru atau ball and socket joint. Lalu ada sendi putar yang dapat berputar, ya, atau disebut pivot joint. Lalu ada sendi pelana, sendi yang mampu membuat gerakan dua arah atau disebut saddle joint. Ada sendi ellipsoid, sendi yang dapat bergerak di dua sumbu. Ya, contohnya seperti ini. Di jari kita. Jadi seperti joystick pada PlayStation gitu ya, bisa bergerak pada sumbu X dan Y. Lalu ada sendi engsel atau hinge joint. Nah, ini mungkin lebih mudah dipahami ya, karena persis pergerakannya seperti engsel. Lalu terakhir ada sendi geser, yaitu sendi yang gerakannya itu memungkinkan gerakan geser, ya, seperti ini, atau disebut plane joint. Nah, tadi selain otot, tulang, dan juga sendi, ada juga jaringan ikat atau jaringan penghubung lain dalam musculoskeletal system. Ada fascia. Fascia ini merupakan selaput jaringan tipis yang membungkus otot, memisahkan satu dengan yang lainnya. Ya, jadi seperti selaput tipis sekali ya, yang membungkus otot-otot digabung-gabung gitu ya. Ini contohnya ya, fascia. Ligamen merupakan jaringan ikat yang kuat mengikat tulang pada persendian. Ya, inilah yang membuat tulang dan sendi ini bisa menempel, sendi bisa bergerak gitu ya, dan tulang akan mengikuti bagaimana sendi bergerak. Ya, ligamen ini untuk atlet khususnya yang gerakan-gerakannya ekstrem ini banyak terjadi luka, dan kalau ligamen sudah luka, operasinya mahal sekali gitu ya, dan juga sulit sekali untuk disembuhkan. Kalaupun operasi, kita biasanya memindahkan ligamen dari posisi lain ke ligamen yang rusak itu atau sudah putus itu gitu ya, sehingga ligamennya harus benar-benar dijaga. Lalu ada juga tendon yang merupakan urat keras menghubungkan otot dengan sendi atau otot dengan otot. Dan yang terakhir ada cartilago atau tulang rawan yang merupakan serat kolagen tembus pandang yang terhubung dengan zat pengikat lainnya yang bersifat elastis, fleksibel, dan tumbuh dalam waktu sementara. Ya, ada 3 jenis cartilago, ada yang elastis yang kita bisa lihat pada telinga kita, pada hidung kita, dan lain-lain. Lalu ada fibrosa. Fibrosa ini kita biasanya terdapat pada ujung-ujung tulang lain ya, gitu ya, yang berfungsi sebagai bantalan ketika tulang bertemu dengan sendi. Dan juga ada tulang rawan hialin. Ya, hialin bisa kita temukan contohnya pada tulang belakang dan lain-lain. Ya, lalu selanjutnya bidang orientasi tubuh manusia. Itu bisa kita bagi menjadi 3 bidang. Ada yang disebut dengan bidang sagittal, yang membagi tubuh menjadi bagian kanan dan juga kiri. Ada juga bidang frontal, yang membagi tubuh menjadi bagian depan dan bagian belakang, frontal plane. Dan juga ada yang transversal, yang membagi tubuh menjadi bagian atas dan juga bagian bawah. Nah, ini harus kita ingat-ingat karena dalam analisa biomekanika, ketika tubuh kita yang 3 dimensi ini mau kita analisa secara 2 dimensi, kita harus pilih plane yang mana. Ya, banyaknya kita menganalisis menggunakan sagittal plane. Selain tadi bidang yang membagi tubuh manusia, ada juga orientasi tubuh manusia gitu ya. Kita bisa lihat superior contohnya ya, merupakan sesuatu yang berada di atas yang lain menuju kepala ya, superior. Ada juga inferior, kebalikan dari superior, yang ini ke arah bawah. Ada juga anterior, ke arah depan atau ya ke arah depan tubuh. Kebalikan dari anterior adalah posterior, ya ke arah belakang. Lalu ada juga kalau untuk kanan dan kiri bukan ke arah kanan dan ke arah kiri ya, tapi ada yang namanya lateral, di mana lateral itu orientasi yang menjauhi bidang sagittal tubuh ke arah sini dan ke arah sini. Ada juga medial. Kalau medial kebalikannya. Jadi orientasi ke arah dalam bidang sagittal tubuh. Ya, jadi ini beberapa istilah yang perlu kita ketahui juga dalam kaitannya dengan gerakan
tubuh manusia. Terkait dengan musculoskeletal system, kita juga mengenal ada yang namanya link and joint system. Di dalam melakukan analisis biomekanik, biasanya kita memandang tubuh kita itu sebagai satu sistem terdiri dari link dan juga joint, di mana link ini penghubung antar joint dan joint sendiri merupakan penghubung antar link. Ya. Link di sini diperankan oleh tulang dan joint di sini diperankan oleh sendi. Tubuh manusia terdiri dari beberapa link. Ya, paling sedikit ada 7 link dan joint utama dalam tubuh manusia. Ya, yang pertama adalah link pergelangan tangan, ya, yang dibatasi oleh joint pergelangan dan juga telapak tangan. Lalu ada link lengan bawah, dibatasi oleh pergelangan tangan dan siku. Lalu ada link lengan atas, dibatasi oleh joint siku dan bahu. Lalu ada link punggung, sebelah sini ya, dibatasi oleh bahu dan pinggul. Lalu ada link paha, dibatasi oleh pinggul dan lutut. Lalu betis, dibatasi oleh lutut dan juga mata kaki. Dan yang terakhir, link kaki dibatasi oleh joint mata dan telapak kaki. Ya, nanti dalam analisis biomekanika kita ada beberapa link, kita bisa menganalisis fokus ke beberapa link saja, atau satu link saja, atau semua link. Ya, nantinya akan menyederhanakan perhitungan. Ya, tadi kita sudah bahas bidang sumbu tubuh, orientasi gerakan tubuh, dan juga link and joint, maka ada beberapa maximal displacement di dalam body joint manusia. Ini kayaknya juga pernah dibahas pada saat SMA atau SMP. Ya, ini saya berikan beberapa contoh saja, misalnya shoulder adduction, abduction. Ya, adduction sendiri gerakan mendekati sumbu tubuh, abduction gerakan menjauhi sumbu tubuh. Lalu ada gerakan flexion extension ya, terkait dengan siku, atau terkait dengan lutut, dan juga ankle. Ada juga gerakan extension flexion untuk ankle. Ada juga gerakan untuk adduction abduction, flexion standing untuk knee. Ada beberapa gerakan lainnya juga untuk knee gitu ya, untuk pinggul, untuk telapak kaki dan sebagainya. Nanti bisa dipelajari lebih lanjut ya terkait dengan gerakan-gerakan displacement dari manusia yang terkait dengan bidang sumbu tubuhnya. Terkait dengan analisis biomekanika juga seringkali kita menggunakan istilah namanya lumbar sacrum. Lumbar sacrum adalah bagian dari tulang belakang yang memiliki resiko terjadinya cedera paling besar. Ya, jadi kita review dulu bahwa tulang belakang manusia terdiri dari banyak ruas, di mana dibagi-bagi lagi menjadi beberapa bagian. Ada bagian cervical, di paling atas ada 7 ruas. Ada bagian thoracic, di bagian bawahnya ada lumbar, lalu sacrum, dan yang terakhir coccyx. Seringkali ketika kita melakukan pekerjaan seperti mengangkat beban yang berat, membungkuk, duduk dengan posisi yang salah, dan sebagainya, ini akan memberikan gaya yang besar pada bagian lumbar dan sacrum di sini. Nah, kenapa lumbar dan sacrum ini istimewa dalam analisis biomekanika? Karena seringkali dalam gerakan kerja tertentu, gaya yang paling besar dirasakan pada tulang belakang adalah pada posisi lumbar 5, antara lumbar 5 dengan sacrum 1. Lumbar 5 ada di sini, ya, sacrum 1 ada di sini. Nah, jadi pada bagian inilah gaya yang diberikan pada tubuh, yang diterima oleh tubuh ini paling besar di bagian tulang belakang. Maka seringkali terjadi istilah namanya low back pain. Inilah yang harus dihindari karena banyak sekali pekerjaan yang beresiko menyebabkan cedera pada lokasi ini. Ya, seperti manual material handling, lalu pekerjaan-pekerjaan yang dalam posisi duduk, dan lain-lain. Selanjutnya kita membahas mengenai musculoskeletal disorder. Setelah membahas sistem muskuloskeletalnya itu sendiri, sekarang kita membahas
Apa sih disorder yang dapat terjadi ketika ada permasalahan terhadap sistem muskuloskeletal? Biasa kita singkat menjadi MSD. Yang berikut ini beberapa cedera yang sering timbul berkaitan dengan biomekanika itu dapat disebabkan oleh faktor internal dan juga faktor eksternal. Ya, jadi tidak hanya bisa disebabkan oleh gerakan kerja yang salah memang, tapi juga ada kaitannya dengan faktor internal seperti usia, lalu seberapa sering dia olahraga, lalu kelenturan tulang belakang, ya, lalu kebiasaan merokok dan minum alkohol dan masih banyak lainnya. Ya, tapi tentunya faktor eksternal juga berperan cukup besar di sini ya. Beberapa di antaranya pekerjaan fisik yang membebani cukup berat gitu ya, gerakan kerja yang salah, posisi dalam kita membungkuk, memutar badan dan sebagainya ini berkaitan erat dengan potensi resiko terjadinya musculoskeletal disorder. Berikut ini yang akan saya bahas beberapa MSD yang sering terjadi dalam kaitannya dengan pekerjaan. Selain ini ada banyak lainnya tentunya ya, tapi kita fokus ke beberapa saja karena kalau kita bahas semua waktunya nggak keburu. Yang pertama adalah carpal tunnel syndrome. Ya, carpal tunnel syndrome merupakan disorder yang disebabkan oleh iritasi pada nervus medianus. Nervus medianus itu adalah syaraf yang berada pada bagian tengah dari pergelangan tangan kita. Yang terjadi iritasi akibat adanya posisi atau gerakan yang salah ketika kita menggunakan beraktivitas menggunakan pergelangan tangan, dan itu terjadi secara terus-menerus dalam intensitas yang tinggi. Contohnya ketika kita mengetik dalam posisi yang salah atau memegang mouse secara miring dalam keadaan yang lama, syaraf nervus medianus ini akan terjadi iritasi yang akan menyebabkan sakit ya, dan kalau sudah sakit di bagian sini cukup lama sembuhnya meskipun bisa sembuh ya. Salah satu cara untuk mempercepat sembuhnya adalah dengan menggunakan exercise seperti ini. Nah, bagaimana cara menghindarinya? Kita harus pastikan bahwa gerakan kerja kita itu sebisa mungkin semirip mungkin dengan gerakan tubuh manusia secara natural. Nah, kita review lagi ke depan ya, bahwa manusia secara natural itu kita bisa lihat seperti ini ya. Kita bisa lihat seperti ini. Postur tubuh manusia secara natural. Ya, dalam keadaan kaki yang lurus, tangan yang lurus, termasuk pergelangan tangan yang lurus, ya, leher juga yang tidak menekuk. Nah, sebisa mungkin gerakan kerja kita itu semirip mungkin dengan posisi natural kita. Ya, ketika kita melakukan pembungkukan, pembengkokan pergelangan tangan atau kaki gitu ya, dalam intensitas dan juga apalagi membawa beban tubuh yang lama gitu ya, maka akan berpotensi menyebabkan terjadinya disorder. Oke, jadi cara yang paling baik untuk mencegah adalah sebisa mungkin gerakan kerja kita itu jangan banyak mengubah posisi tubuh kita itu terhadap posisi natural kita pada umumnya. Kalaupun harus, maka kita harus pastikan intensitasnya tidak tinggi, tidak membawa beban yang berat, dan juga tidak melakukan gerakan yang tidak diperlukan tentunya ya. Selanjutnya ini masih di area tangan kita, disebut dengan radial styloid tenosivitis, dimana kalau tadi itu iritasi pada carpal tunnel syndrome itu iritasi pada nervus medianus, kalau ini terjadi iritasi pada bagian sini ya, radial styloid. Ya, disebabkan oleh mungkin gerakan menekan dengan menggunakan pensil yang intensitasnya tinggi dan juga posisinya salah dan sebagainya. Lalu ada juga thoracic outlet syndrome, ya, di mana ini disebabkan oleh beban yang terlalu besar dan dengan intensitas yang tinggi pada collarbone di sini, yang akan menekan syaraf antara tulang selangka dan juga belikat. Contoh gerakan yang berpotensi menyebabkan thoracic outlet syndrome adalah yang seperti ini ya, yang tadi saya jelaskan di awal. Selanjutnya ada tennis elbow. Kenapa disebut tennis elbow? Karena biasanya pemain tenis yang kena, ataupun gerakan-gerakan kerja lainnya yang mirip seperti bermain tenis, sakitnya pada elbow sebelah sini, ya, disebabkan juga pada iritasi pada jaringan yang terdapat pada otot sekitar sini.
Ya, maka kita harus pastikan gerakannya benar. Atau kalau memang mau nggak mau, seperti atlet tenis harus menggunakannya dalam intensitas tinggi, kita gunakan support pada bagian sini untuk menjaga jaringan otot kita lebih soft terkena gayanya. Selanjutnya low back pain. Seperti yang saya bilang, ini biasanya terjadi di sekitar area lumbar 5 dan sacrum 1. Ini paling banyak terjadi pada kegiatan manual material handling, harus membawa beban berat, memindahkan barang, dan sebagainya. Ya, salah satu cara mengatasinya adalah dengan memperbaiki sistem kerjanya untuk menghindari membungkuk dan juga membawa beban berlebihan, atau kita bisa menggunakan juga support pada bagian back kita, gitu ya, yang bisa dibeli di toko-toko olahraga dan sebagainya. Ada juga osteoartritis yang merupakan peradangan kronis pada sendi akibat kerusakan pada tulang rawan. Ya, jadi osteoartritis ini terjadi kerusakan pada tulang rawan fibrosa yang tadi saya bilang sebagai bantalan antara tulang dengan tulang atau tulang dengan sendi, ya, sehingga menyebabkan bentuk yang berubah lama-kelamaan, dan juga tentunya pasti sakit ya di sini karena terjadi peradangan. Jadi antara bantalan tulang ini terjadi peradangan yang menyebabkan setiap kali digerakkan pasti sakit ya. Ya memang ini banyak penyebabnya, bisa juga karena kekurangan vitamin D dan sebagainya, tapi gerakan kerja yang salah akan memperbesar resiko potensi terjadinya osteoartritis secara dini. Model adalah sebuah representasi dari sesuatu. Pemodelan dikembangkan untuk mempermudah kita mengukur dan juga menganalisis gerakan kerja dari suatu pekerja atau suatu manusia, apakah sudah baik dan benar atau belum. Jika belum, maka kita bisa perbaiki sistem kerjanya agar gerakan dari manusia tersebut bisa diperbaiki agar menghindari musculoskeletal disorder. Model biomekanika menggambarkan gaya-gaya yang berlaku pada tubuh manusia ketika melakukan satu pekerjaan atau gerakan tertentu. Model biomekanika yang kita kembangkan bisa terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama, apakah kita mau membuat modelnya itu statis atau dinamis. Jika model biomekanika statis, maka kita itu akan menganalisa gerakan tubuh manusia secara statis. Jadi pada saat dia melakukan satu gerakan, kita analisis secara statis waktu dia diam. Misalnya kita lihat posturnya dan sebagainya. Sedangkan untuk model biomekanika yang dinamis, itu kita menganalisa gerakan manusia ketika dia memang sedang melakukan gerakan tertentu. Kita akan lihat pemodelannya itu secara dinamis, ya, bukan hanya di satu titik waktu saja, tapi kita akan melihat pada waktu tertentu. Lalu pemodelan biomekanika juga bisa dilihat berdasarkan dimensinya. Ada yang memodelkan, menganalisa berdasarkan 2 dimensi, ada juga yang 3 dimensi. Kali ini kita akan membahas beberapa model biomekanika yang cukup populer dan cukup umum digunakan, baik itu yang statis atau dinamis, 2 dimensi ataupun 3 dimensi. Untuk yang statis, kita akan membahas beberapa model biomekanik. Jadi pada umumnya ada model biomekanik yang berfokus hanya pada beberapa atau satu link atau join saja. Ada juga yang membahas berbagai gitu ya. Jadi ada yang fokus ke satu link atau satu join, ada juga yang fokus ke beberapa. Kita akan bahas beberapa contoh model biomekanika statis yang populer. Ini contohnya bagaimana kita memodelkan biomekanika yang statis. Jadi kita mencoba melihat postur kerja dari seorang pekerja misalnya, lalu kita berdasarkan postur itu kita analisis kira-kira posturnya seperti itu, kalau dia bekerjanya sekian lama atau membawa beban sekian besar, kira-kira beresiko nggak sih untuk menghasilkan musculoskeletal disorder. Sedangkan untuk model biomekanika yang dinamis, ini analisisnya lebih kompleks mungkin ya dibandingkan dengan yang statis, karena kalau statis kita menganalisis datanya satu persatu. Sedangkan untuk dinamis ini selama beberapa waktu tertentu, tentu saja ada banyak sekali gerakan yang harus kita analisis bagaimana caranya untuk bisa menghasilkan kesimpulan yang tepat tentunya. Kita bahas dari model biomekanika statis yang cukup simpel, yaitu single body segment static
Kenapa disebut single body segment static? Karena kita hanya menggunakan satu segmen tubuh saja, yaitu segmen lengan bawah, yang terdiri dari lengan bawah hingga ke telapak tangan. Dan kenapa disebut statik? Karena analisisnya adalah statis. Ya, jadi berdasarkan kasus ini, ya diketahui bahwa tangan manusia ini sedang melakukan gerakan membawa beban. Pada saat dia membawa beban, memegang beban tersebut, maka kita bisa petakan gayanya. Kira-kira gerakan seperti ini akan menghasilkan gaya-gaya seperti apa, dan juga momen gayanya seperti apa. Diketahui bahwa beban yang dia bawa adalah 20 kg. Nah, maka beratnya adalah sebesar kurang lebih 196 Newton. Lalu diketahui pula, karena ini pakai single segment, maka kita punya pusat tumpuan ada di sini ya. Di segmen sini, di sendi sini ya. Karena kita menganalisisnya satu segmen, maka kita abaikan apa yang terjadi dengan atasnya. Kita mau memetakan gaya pada segmen lengan bawah saja. Diketahui juga bahwa ketika beban tersebut dibawa dengan menggunakan dua tangan, maka bebannya itu diasumsikan dialirkan ke kedua tangan sama besar, maka kita bagi 196 Newton ini ke dua tangan. Maka ketika kita gunakan satu tangan saja untuk menganalisis, maka W-nya adalah 98 Newton. Berikutnya, ketika kita melakukan analisis gaya secara linear, maka kita akan mendapatkan beberapa gaya yang arahnya ke atas dan juga ke bawah. Ke bawah karena ada pengaruh gravitasi, ke atas adalah gaya yang terkait dengan hubungan dari pusat gaya ini ke bagian tubuh segmen selanjutnya. Diketahui bahwa yang arah gayanya ke bawah adalah berat dari tangan manusia itu sendiri plus dengan beban yang dibawa. Maka ketika kita belajar saat mempelajari mekanika teknik bahwa yang arahnya ke bawah kita berikan tanda minus, yang arahnya berlawanan kita berikan tanda plus, ya, maka diketahui bahwa gaya yang seharusnya dilawan gitu ya untuk bisa mengangkat beban sebesar 98 Newton adalah kurang lebih sebesar 114 Newton. Itu kalau kita menganalisis gayanya secara linear. Nah, bagaimana jika kita menganalisis momen gayanya, momen inersia dari gaya tersebut? Ya, kita ketahui lagi bahwa tumpuan putar dari single segmentnya adalah di sini. Maka kita akan dapatkan momen gaya pada elbow di titik sini. Ingat kembali bahwa rumus dari momen gaya adalah torsi sama dengan R. R itu adalah jarak dari pusat momen ke titik gaya dikalikan dengan F, di mana F adalah besar gayanya, dikalikan dengan sin theta, di mana sin theta ini adalah sudut ya, antara garis yang tegak lurus dengan pusat gaya, pusat momen terhadap si gaya yang diberikan. Ya, tolong review kembali mengenai mekanika teknik karena bahannya cukup banyak, tidak sempat untuk kita mereview kembali dari awal banget ya. Sehingga diketahui bahwa tanda yang positif untuk yang gayanya itu clockwise terhadap pusat momen dan arah negatif untuk gaya yang counterclockwise ya, sehingga diketahui bahwa momen elbow itu memiliki arah yang berbeda dengan momen gaya di titik sini dan juga momen gaya di titik sini. Ya, sehingga kita dapat mengetahui kira-kira momen gaya pada elbow itu berapa. Lalu selanjutnya kita akan membahas, kalau tadi kita membahas bagaimana contoh model biomekanika yang satu segmen, kita sekarang mempelajari yang multiple segmen. Kita bahas mengenai model tulang belakang Chaffin. Ya, modelnya seperti ini kurang lebih. Jadi model tulang belakang Chaffin ini model yang sangat populer di mana dia memodelkan gaya yang bekerja pada titik L5S1. Ingat kembali bahwa titik L5S1 itu titik pada tulang belakang
area pada tulang belakang di sekitar lumbar 5 dan sakrum 1 yang cenderung mengalami gaya yang paling besar di antara seluruh ruas tulang belakang ketika kita sedang melakukan gerakan kerja, khususnya membungkuk atau membawa beban. Ya, maka si Chaffin ini itu mengembangkan model matematis yang memetakan kira-kira berapa sih gaya yang dirasakan oleh lumbar 5 sakrum 1 ini ketika membawa satu beban dengan cara tertentu. Ya, singkat cerita bahwa beban menurut NIOSH itu organisasi kesehatan dan keselamatan kerja di Amerika, ya, mengatakan bahwa gaya maksimal yang sebaiknya diterima lumbar 5 sakrum 1 itu tidak lebih dari 3.400 Newton. Nanti kita akan coba lihat gitu, bagaimana model matematisnya sehingga kita tahu berapa gaya yang diterima oleh L5S1 ini. Ya, model biomekanika ini juga statis ya, dan dua dimensi pada bidang sagital. Sebelumnya kita ketahui dulu itu bahwa tekanan yang diterima oleh lumbar 5 dan S1 itu diakibatkan oleh momen yang terjadi karena berat badan. Jadi berat badan kita sendiri pun memberikan tekanan pada lumbar 5 S1. Maka berat badan yang lebih besar itu cukup berbahaya juga, beresiko meningkatkan MSD gitu, meskipun dia melakukan gerakan kerja yang sama dengan orang yang lebih kecil gitu ya. Lalu selain berat badan kita, juga beban yang diangkat ya. Dalam hal ini ada sebuah dus yang diangkat. Lalu selain berat badan dan beban, ada juga gaya lain yang bekerja, yaitu tulang belakang. Jadi otot-otot di sekitar tulang belakang ketika kita membungkuk untuk mengambil benda atau membawa benda, itu ingat kembali bahwa ada kontraksi otot di sana, di mana kontraksi otot ini juga menghasilkan gaya. Selain kontraksi pada otot, juga akan ada kontraksi pada bagian diafragma di sekitar perut. Kenapa? Karena balik lagi ketika kita membungkuk, maka akan ada otot yang berkontraksi di bagian tulang belakang, tapi kontraksinya itu dia bekerja memanjang gitu ya. Sedangkan ada juga kontraksi pada diafragma, di mana pada diafragma sebaliknya akan ada kontraksi otot yang memendek. Ya, karena itulah Chaffin juga mempertimbangkan bahwa ada gaya-gaya tersebut selain gaya yang dihasilkan oleh berat beban kita sendiri dan juga gaya dari benda kerja yang kita bawa. Berikut beberapa notasi-notasi yang digunakan. Jadi ML5S1 merupakan momen yang terjadi pada lumbar 5S1 ya, di titik sini. Lalu ada B kecil yang merupakan jarak antara L5S1 dengan titik berat tubuh, di mana titik berat tubuh ini diambil di titik sini, yang merupakan estimasi titik tengah dari tubuh kita, dari pusat beban tubuh kita. Lalu ada H kecil, yaitu jarak antara L5S1 dengan titik berat beban, ya, yang arahnya juga ke bawah mengikuti gravitasi. Kenapa kita butuh jarak-jarak ini? Karena nanti kita mau menghitung momen gaya. Lalu selanjutnya ada D besar, di mana D besar ini jarak tegak lurus sumbu tubuh ke pusat gaya yang menekan perut. Ini nanti akan menjadi jarak momen untuk gaya yang terjadi pada otot diafragma. Lalu ada juga E besar, jarak tegak lurus otot tulang belakang ke pusat S1 diasumsikan 5 cm. Ini berdasarkan penelitian Chaffin ini, kira-kira jarak dari titik tengah tubuh ke titik tengah otot dari tulang belakang yang berkontraksi itu berapa sih estimasinya? Ya, lalu ada MG BW, yaitu berat tubuh di atas lumbar 5 sakrum 1. Kenapa yang dilihat hanya di atas? Karena yang menekan itu yang di atas tubuh gitu ya, sehingga berat tubuh yang di bawahnya bisa kita sedikit abaikan. Ada juga MG load, yaitu berat beban yang dibawa. Lalu ada FA, yaitu gaya yang menyebabkan tekanan pada diaphragm sebelah sini. Ada FM, gaya pada otot tulang belakang atau F muscle. Ini arahnya ke sebelah sini kalau kalian lihat. Ya, ada panahnya di sini. Sedangkan untuk yang gaya diaphragm, kebalikannya ya, arahnya ke sini. Lalu ada juga PA, tekanan pada diafragma. Dan juga ada sudut pada pangkal paha. Nah, pada kondisi pengangkatan beban, persamaan umum yang diperoleh adalah sebagai berikut. Jadi persamaan momen gaya di L5S1 adalah
Kita lihat ada 4 momen yang bekerja ya. Yang pertama adalah beban dari massa tubuh bagian atas, lalu beban dari benda kerja yang dibawa, lalu dikurangi dengan ini gaya pada diafragma, ya, arahnya berlawanan, counterclockwise, sehingga kita bisa gunakan arah negatif, notasi negatif, dan juga ada gaya yang dihasilkan oleh kontraksi otot ke sebelah sini, sehingga diperolehlah singkat cerita F muscle dengan persamaan seperti ini. Berikut ini beberapa asumsi terkait dengan diafragma. Jadi kita ketahui ada tekanan di diafragma gitu ya, karena tekanan itu berbanding lurus dengan gaya pada diafragma dibagi dengan luas permukaan, maka kurang lebih persamaannya akan mengikuti seperti ini. Selanjutnya bisa juga kita tentukan gaya tekan dan gaya geser. Nah, gaya tekan adalah gaya yang dirasakan di titik lumbar 5 sakrum 1 ya, dengan arah sebagai berikut. Sedangkan gaya geser adalah tekanan juga yang dirasakan dengan arah sebagai berikut ya, dari titik lumbar 5 sakrum 1. Persamaan yang digunakan adalah sebagai berikut. Dengan asumsi bahwa alfa adalah sudut antara garis lurus dari titik lumbar 5M sakrum 1 di sini dengan garis horizontal tubuh, maka kita dapatkan alfa di sini ya, sehingga diperoleh F compression sebesar cos alpha mgbw plus cos alpha mg load minus FA minus FM plus FM minus FC. Sehingga nanti kita bisa dapatkan berapa FC-nya. Titik inilah yang tadi saya bilang tidak boleh lebih besar dari 3.400 Newton dalam kondisi manual material handling dalam pekerjaan. Selain itu ada juga dengan gaya geser dengan arah gaya yang berbeda, di mana rumusnya mengikuti persamaan berikut. Selanjutnya adalah cara menentukan alfa. Ya. Jadi alfa itu adalah sudut antara titik garis lurus yang kita tarik dari lumbar 5 sakrum 1 dengan garis horizontal tubuh. Nah, alfa ini pada saat tubuh kita berdiri dalam posisi tegak itu besarnya 40 derajat. Tapi ketika kita membungkuk untuk menjangkau benda, maka kita perlu tambahkan beta. Nah, beta itu kita peroleh dari persamaan berikut. Persamaan berikut merupakan persamaan dari fungsi T dan juga K, di mana T adalah sudut antara sumbu badan dengan sumbu vertikal, ya, yang kita peroleh dari titik sudut ini. Sedangkan K adalah sudut pada lutut, yang kita peroleh pada sudut ini. Berdasarkan pemetaan sudut-sudut T dan K ini, kita bisa peroleh kira-kira betanya berapa, sehingga kita bisa mengestimasi nilai alfa. Nilai alfa ini kita gunakan nanti pada persamaan gaya tekan dan gaya geser. Selanjutnya kita membahas model REBA. REBA merupakan singkatan dari Rapid Entire Body Assessment. REBA merupakan tools untuk mengukur dan menganalisis postur kerja secara statis dengan sangat praktis dan murah. Jadi kalau dibandingkan dengan Chavin tadi, Chavin itu kita harus benar-benar menggunakan kemampuan kita memetakan gaya dan menghitung secara mekanika teknik. Sedangkan Reba ini jauh lebih praktis, tapi mungkin peruntukannya kurang lebih sama ya. Biasanya kita melihat postur badan seseorang, lalu kita petakan kira-kira dia beresiko nggak ya mengalami musculoskeletal disorder, kurang lebih singkatnya seperti itu. Ya, Reba ini kita melihat postur berdasarkan dari kepala sampai kaki. Jadi lengkap biasanya untuk pekerjaan-pekerjaan yang memang secara fisik aktif dari atas sampai bawah. Bukan untuk pekerjaan kantoran misalnya seharian duduk dan sebagainya. Nah, dalam penilaian Reba ini kita harus pastikan kita kan akan mengamati postur tubuh manusia berdasarkan bidang sagitalnya. Maka kita harus pastikan posisi pengukur itu harus tegak lurus dengan bidang sagital manusia. Baru kita petakan berapa nilai rebanya.
Dengan menggunakan reba, kita akan mengcapture postur-postur badan secara statis. Kita tahu dalam satu pekerjaan akan terjadi banyak sekali postur. Misalnya, ketika kita membawa barang dari satu titik, dari titik A ke titik B aja, kita setiap detik mungkin saja punya postur yang berbeda. Nah, kita tidak perlu ukur semuanya dalam menggunakan reba ini. Postur yang penting untuk dievaluasi adalah kita melihat dari postur yang paling sulit dan melelahkan untuk dilakukan. Kita bisa tanya ke pekerjanya, kira-kira yang mana yang kira-kira paling ekstrim, paling susah, paling melelahkan, itu yang kita ukur. Lalu postur kerja yang tidak berubah dalam periode waktu lama. Jadi postur kerjanya itu monoton sekali gitu ya. Dia harus menahan posturnya dalam sekian lama. Atau yang ketiga, postur kerja di mana berhubungan erat dengan pembawaan beban berat. Ya, jadi tiga ciri-ciri postur yang harus kita ukur dengan menggunakan cara reba ini adalah yang tiga syarat seperti ini. Untuk setiap posturnya, kita bisa interpretasikan langsung ya, kira-kira resiko musculoskeletal disorder-nya tinggi atau rendah. Langsung saja kita lihat contohnya ya. Jadi ini adalah form analisis reba yang kita bisa gunakan dalam menggunakan model reba ini. Step-stepnya sudah sangat jelas. Kita tidak perlu menggunakan kemampuan mekanika teknik yang cukup dalam karena mereka sudah memodelkan supaya kita mudah analisisnya. Jadi step 1 kita lihat kita benar-benar lihat postur yang tadi kita capture ya. Jadi kalau kalian susah mengcapture secara langsung karena kita harus menghitung dan juga mengukur berapa sudutnya dan sebagainya, biasa kita pakai video perekam atau kita foto posisi saat pekerjanya itu mengalami postur-postur sesuai tiga syarat tadi ya. Baru nanti dari foto, dari gambar atau videonya itu kita ukur untuk setiap segmen tubuh ini kira-kira nilainya berapa. Ya, tapi ingat kembali bahwa gambar atau video yang kita peroleh itu harus kita pastikan posisinya tegak lurus terhadap bidang sagital tubuh pekerja yang kita amati. Baik, langsung saja langkah-langkahnya. Step 1, kita melihat posisi neck-nya. Kita berikan nilai plus 1 atau plus 2. Kita lihat juga ada kondisi khusus di sini, apakah lehernya itu twisting atau tidak. Lalu kita masukkan nilainya ke sini. Lalu step 2, kita lihat sekarang posisi terang. Terang itu batang tubuhnya. Dari batang tubuhnya ini kita lihat, kita berikan nilainya berdasarkan ketentuan berikut. Lalu step 3, nilai kaki ya. Sekarang posisi kakinya kurang lebih seperti apa. Lalu kalau sudah, step selanjutnya adalah kita melihat berdasarkan 3 nilai awal ini ke tabel A. Kira-kira berapa nilainya kita masukkan ke sini. Lalu step 5 adalah kita menentukan kira-kira berapa, apakah ada load atau force yang harus dibawa. Biasanya ini pekerjaan yang membawa beban. Lalu kita masukkan ke sini. Berdasarkan kedua nilai ini, kita mendapatkan skor A. Selanjutnya kita masuk ke step 7. Step 7 dan seterusnya ini sudah di bagian B, yaitu Arm and Wrist Analysis. Ya. Kita lihat step 8, step 9, berikan penilaian seperti biasa. Lalu setelah itu kita lihat ke tabel B, berdasarkan nilai-nilai yang sudah diperoleh, dapatlah nilai postur tabel B. Ditambahkan dengan coupling score. Coupling score ini kita melihat pembawaan beban atau pembawaan barangnya itu mudah atau tidak gitu ya. Dengan memberikan nilai, lalu dapat coupling score, kita tambahkan dapat skor B. Setelah kita dapat skor A dan skor B, kita lihat ke tabel C. Dari tabel C kita dapat nilai isi di sini. Lalu ditambahkan activity score. Activity score itu lihat ke sini. Masukkan nilainya ke sini. Dapatlah final reba score. Baru final reba score ini kita lihat analisisnya ke tabel sini ya. Kalau resikonya medium ke high atau very high, bahkan kita harus perbaiki postur kerjanya. Apa itu dengan alat bantu atau kita perbaiki gerakan kerjanya, apapun caranya ya untuk menghindari postur ekstrim seperti itu. Selanjutnya adalah rula. Rula ini pengembangan dari reba. Rula ini berfokus pada upper limb assessment. Upper limb itu bagian tubuh ke atas. Jadi biasanya rula ini untuk pekerjaan-pekerjaan yang memang
dominan hanya menggunakan bagian tubuh, bagian atas, ya, misalnya pekerja kantoran, yang dia itu hanya duduk sepanjang hari, misalnya, dan sebagainya. Cara analisisnya, tujuan analisisnya kurang lebih sama seperti reba. Interpretasi skornya ada sedikit berbeda, nanti harus kita lihat pakai reba atau rula. Formnya juga kurang lebih sama ya, langkah-langkahnya dari step 1 sampai step 15, barulah nanti kita dapat final score-nya. Final score-nya itu kita sesuaikan dengan tabel sini. Kira-kira posturnya itu memiliki resiko tinggi atau rendah. Kalau medium ke tinggi, maka sebaiknya kita perbaiki. Selanjutnya, ada yang dinamakan recommended weight limit yang dikembangkan oleh NIOSH. Ya, NIOSH ini merupakan organisasi internasional dari Amerika yang fokus terhadap kesehatan dan keselamatan kerja. Ya, NIOSH ini mengembangkan kira-kira suatu formulasi ya pada tahun 1981, formulasi pedoman untuk mengestimasi resiko dari kombinasi variabel-variabel tugas pekerjaan. Jadi kalau recommended weight limit ini merupakan model biomekanik yang mengestimasi resiko dari kegiatan manual material handling atau pembawaan beban secara manual menggunakan manusia. Output dari persamaan NIOSH ini nanti akan menghasilkan nilai batas pengangkatan teoritis yang disebut recommended weight limit. Jadi kalau nilai RWL-nya itu misalnya 10 kilo, gitu. Tapi ternyata beban yang aslinya dibawa oleh orang itu ada 20 kilo, maka kita bisa katakan resiko terkena musculoskeletal disorder-nya tinggi. Ya, jadi sebisa mungkin beban yang dibawa itu lebih rendah dari recommended weight limit yang diberikan oleh NIOSH ini. Berikut ini contoh dari kondisi pengangkatan ya. Dalam sebuah kondisi pengangkatan ada beberapa ukuran. Yang pertama H besar, itu jarak dari sumbu tubuh manusia ke titik tengah benda kerja. Ya, jaraknya tapi secara horizontal. Ada juga V besar, ini jaraknya vertikal dari titik terbawah manusia membawa sampai ke titik tengah benda secara vertikal. Lalu ada juga D besar, merupakan jarak vertikal dari benda, titik awal benda dibawa ke titik akhir benda sampai. Ya, posisi standar pengangkatan yang dianjurkan adalah sebagai berikut. Ya, jadi jarak horizontalnya 25 cm, jarak vertikalnya ada 75 cm, tapi ini memang disesuaikan kembali ke kenyamanan dari operator. Nah, dalam pengangkatan menggunakan NIOSH juga ada kemungkinan terjadinya twisting ya. Twisting, kita memutar sumbu tubuh kita untuk bisa memindahkan benda kerja, maka ada kemungkinan terjadinya sudut asimetri dengan notasi A besar. Berikut ini merupakan persamaan dari NIOSH lifting equation, ya, di mana RWL sama dengan LC. RWL ini recommended weight limit dalam satuan kilogram. LC merupakan konstanta pembebanan 23 kg. 23 kg ini merupakan konstanta di mana batas maksimal beban yang dibawa dalam kondisi natural gitu ya. Tapi LC ini nanti perlu dikalikan pengalih faktor lain sesuai dengan bagaimana kondisi pengangkatan yang dilakukan. Lalu dikalikan dengan HM, faktor pengalih horizontal, dengan rumus 25 per H, dikalikan dengan FVM, faktor pengalih vertikal dengan rumus sekian, DM dengan rumus 0,82 plus 4,5 per D besar, lalu ada AM dengan rumus 1 minus 0,0032 dikali A, di mana A-nya ini merupakan sudut perpindahan yang tadi kita bahas. FM merupakan faktor pengalih frekuensi. Nah, faktor pengalih frekuensi ini bisa kita dapatkan dari tabel yang akan kita bahas di slide selanjutnya. CM juga sama, faktor pengalih kopling ini bisa kita peroleh dari tabel. Ya, faktor pengalih frekuensi itu tergantung pada berapa frekuensi yang dibawa dalam satu waktu tertentu, sedangkan faktor pengalih kopling ini kita melihat apakah pembawaan yang dilakukan itu cukup nyaman atau sulit secara subjektif. Beberapa komponen perhitungan NIOSH ini kita bisa gunakan metric system maupun US system dengan satuan yang berbeda-beda juga menghasilkan rumus yang berbeda-beda. Ya, mohon ini diperhatikan mengenai satuan. Yang penting konsisten ya, kalian mau pakai metric atau US silahkan.
Kalau di Indonesia mungkin yang lebih familiar adalah yang metrik. Nah, ini merupakan tabel coupling multipliers ya, faktor pengalih kopling. Jadi kita akan melihat jarak V-nya berapa. Ya, V itu tadi jarak sumbu tubuh, jarak tubuh bagian bawah sampai ke titik tengah benda kerja yang dibawa. Lalu coupling classification kita melihat ya pembawaannya itu baik atau buruk. Misalnya, ketika kita bawa botol seperti ini, kalau kita genggamnya enak seperti ini, kita bisa katakan couplingnya good. Tapi ketika kita harus bawanya, misalnya somehow bawanya tuh agak susah seperti ini, gitu ya, maka kita bisa katakan fair, gitu ya. Terus kalau lebih susah lagi, misalnya somehow kita harus bawanya tuh kayak gini nih, nggak nyaman banget lah kelihatannya, susah bawanya, maka kita bisa katakan couplingnya poor. Ya, jadi benar-benar secara subjektif si pengamat melihat pembawaannya itu susah atau mudah sih kira-kira bagi si operator. Lalu kita akan ambil nilainya sesuai dengan bacaan tabel. Sedangkan untuk faktor pengalih frekuensi, kita melihat durasi kerjanya. Dalam sehari itu berapa lama, ya. Lalu juga kita melihat frekuensinya, berapa kali dia mengangkat atau membawa selama 1 menit. Lalu juga kita melihat nilai V-nya, ya, apakah kurang dari 75 cm atau lebih besar sama dengan. Baru nanti kita ambil nilainya dari sini sebagai faktor pengalih. Setelah dapat RWL-nya, kita bisa mendapatkan lifting index, merupakan indeks untuk mengukur kira-kira beban kerjanya terlalu berat atau tidak. Ya, dengan rumus beban berat dibagi dengan RWL. Jika lifting index lebih besar dari 1, maka besar resiko menyebabkan MSD. Sedangkan jika lebih kecil dari 1, maka tidak beresiko. Silakan, tidak perlu diperbaiki lagi. Berikut merupakan contoh form yang bisa digunakan dari buku Wickens ya untuk NIOSH. Kita masukkan datanya di sebelah sini. Lalu ini jangan lupa ditulis juga keterangan pekerjaan yang kita amati apa. Lalu di sini kita menghitung ya. Nah, ini bisa kita pecah-pecah lagi kalau misalnya ada beberapa kegiatan pengangkatan. Ya, misalnya di sini dia mengangkat dari titik origin ke titik destination, lalu ini dari titik destination balik ke origin. Bisa jadi nilainya berbeda ya kalau gerakannya berbeda. Lalu tahap terakhir adalah kita menghitung lifting index. Dari sini kita menganalisis kira-kira perlu perbaikan atau enggak sih gitu ya berdasarkan lifting index yang kita peroleh. Baik, berikut contoh kasusnya. Ini saya skip saja gitu ya. Silakan kalian coba pelajari bagaimana contoh perhitungannya. Sebenarnya kali-kalinya gampang sekali ya. Yang lebih susah adalah kita menentukan data-data nilainya dan juga memetakan gerakan kerjanya. Ya, singkat cerita, berdasarkan kegiatan pemindahan tote box ini, diperoleh RWL-nya sebesar 10,74 lbs, diperoleh lifting index 1,4. Karena lifting index-nya lebih besar dari 1, maka perlu perbaikan segera. Kenapa bisa lebih besar dari 1? Karena recommended weight limit-nya 10,74, tapi ternyata yang di bawah adalah 15 lbs, sehingga melebihi batas beban yang direkomendasikan. Selanjutnya adalah model analisis biomekanika lainnya, yaitu Rogers-Muskal Fatigue Analysis. Ya, kalau ini merupakan analisis biomekanik yang melihat kecenderungan terjadinya kelelahan pada otot ketika bekerja. Ketika bekerja, ada kalanya otot itu melakukan pekerjaan secara terus-menerus, ya. Maka Rogers ini kita melihat apakah ada kecenderungan otot ini akan mengalami kelelahan atau tidak. Kenapa kelelahan ini perlu dilihat? Dasar pemikirannya adalah otot yang cepat lelah karena gerakan kerja tersebut akan rentan terhadap cedera. Ya, dalam hal ini adalah cedera MSD. Maka dengan melakukan analisis Rogers ini, kita bisa meminimasi resiko cedera pada sistem muskuloskeletal. Pengukuran ini cocok untuk mengevaluasi resiko kelelahan otot yang berujung pada cedera otot ketika bekerja melakukan berbagai postur tubuh. Jadi, Rogers ini cocok untuk pekerjaan-pekerjaan yang dominan menggunakan fisik, menggunakan berbagai postur tubuh dalam pekerjaannya. Ya, jadi kurang cocok untuk pekerjaan yang mungkin hanya di depan komputer dari pagi sampai sore, kurang cocok pakai Rogers ya. Langkah-langkah simpelnya, yang pertama kita mengidentifikasi elemen pekerjaannya apa saja.
Misalnya ketika pekerjaan kita adalah memindahkan barang dari titik A ke B, maka elemen kerjanya mungkin di awal kita mengambil barang benda kerjanya, lalu elemen pekerjaan yang selanjutnya adalah kita berjalan ke titik B. Elemen pekerjaan yang selanjutnya adalah kita menaruh benda kerja kita di suatu tempat di titik B. Nah, itu contoh pembagian elemen pekerjaan dalam sebuah pekerjaan. Kita list pekerjaannya apa saja, lalu berapa persen waktu yang dihabiskan untuk pekerjaan tersebut dalam satu shift. Lalu ini secara subjektif kita melihat apakah pekerjaan tersebut termasuk sulit atau tidak. Kalau iya, kita checklist. Lalu selanjutnya kita menentukan change priority. Kita berikan nomor. Nah, change priority ini untuk kita memprioritaskan kira-kira kalau misalnya ada banyak elemen kerja yang beresiko, yang mana yang perlu segera kita perbaiki. Lalu langkah yang kedua adalah menentukan nilai prioritas resiko. Jadi tadi untuk setiap elemen pekerjaan, kita menilai ya, untuk setiap segmen tubuh ini, kita menilai nilai 1 sampai 4. Nilai 1 sampai 4 ini adalah nilai effort ya. Nilai effortnya itu apakah rendah, moderate, atau tinggi. Gitu ya. Selain effort, kita juga melihat durasi dan juga frekuensi. Kalau effort, kita mengacu pada indikator ini. Kalau durasi dan frekuensi, kita mengacu ke indikator bawahnya. Ya, durasi itu adalah untuk sekali siklus kerja itu berapa durasinya. Sedangkan untuk frekuensi, kita melihat frekuensi dari effort yang dilakukan itu berapa lama. Dalam penilaian, nilai 3 dan 4 untuk durasi nggak mungkin bersamaan dengan frekuensi 3 dan 4. Kenapa? Karena kita lihat nilai 3 dan 4 itu kan lebih dari 20 second ya per sekali gerakan tersebut. Sedangkan frekuensi untuk 3 dan 4 itu lebih dari 5 kali per menit. Sehingga kalau misalnya satu kali effort aja dia butuh 20 second ke atas, maka nggak mungkin lebih dari 3 kali dalam semenit. Ya, maka inilah yang mendasari kenapa ini nggak mungkin. Setelah kita menilai setiap region untuk setiap elemen kerja, selanjutnya kita menentukan nilai prioritas resiko. Ya, dengan kita melihat effort level, durasi, dan juga frekuensi yang tadi sudah kita nilai. Lalu kita tentukan prioritasnya L atau M atau high atau very high. Nah, jika durasi atau frekuensinya nilainya 4, maka langsung very high ya. Berapapun nilai dari durasi effortnya. Nah, setelah itu jadi kita sudah dapat ya mana yang L, mana yang M, mana yang H, mana yang VH. Setelah itu, tahap terakhir adalah kita menentukan mana yang beresiko tinggi dengan melihat mana yang tadi nilainya H dan VH. Lalu kita perbaiki. Perbaikan fokuskan pada yang resikonya high atau very high. Tapi kalau terlalu banyak, kita lihat lagi change priority kita. Ya, jadi lihat yang high dan very high, lalu lihat change priority kita. Selanjutnya kita masuk ke bahasan yang terakhir, beberapa contoh rekomendasi desain berdasarkan analisis biomekanika. Ini contohnya ya. Kita bisa rekomendasikan pengangkatan beban atau pembawaan atau pengambilan beban itu menggunakan adjustable lift tables ya, untuk menghindari pekerja ini membungkuk untuk mengambil di bagian yang bawah. Adjustable lift tables ini dia ketika kita tambahkan beban yang banyak, dia akan semakin turun. Sedangkan ketika bebannya semakin ringan, maka dia akan semakin naik mengikuti dengan mempertahankan ketinggian dari tables ini sesuai dengan tinggi yang nyaman untuk operator berdasarkan antropometrinya yang sudah dibahas juga. Ini contoh lainnya ketika workspace design. Pada bagian awal, desainnya itu mengharuskan kita melakukan torso twisting. Ya. Kita harus memutar batang tubuh kita. Memang ini lebih recommended daripada kita harus jalan bolak-balik ataupun membungkuk. Tapi ini sebisa mungkin kita hindari ya. Karena dalam intensitas yang tinggi juga kurang baik adanya torso twisting ini. Singkat cerita, diperbaikilah sistem kerjanya menjadi yang bagian B. Menggunakan sistem kerja ini, pekerja jadi nggak perlu lagi melakukan torso twisting. Ya, inilah contohnya berdasarkan analisis biomekanika sederhana, kita perbaiki gerakan kerjanya.
atau kita berikan alat bantu. Di sini adalah rollers conveyor mekanik. Selanjutnya, perancangan dari kursi yang nyaman bagi pekerja. Ya, beberapa rekomendasi, misalnya backrest inclination angle-nya 110 derajat sampai 120 derajat. Jadi, angle kursi yang baik itu dengan sudut sekian, ya, bukan yang tegak lurus dengan tulang belakang. Bisa juga diberikan lumbar support. Ya, lumbar support bisa kita gunakan memory foam dan sejenisnya dengan ketebalan 5 cm. Lalu juga dengan armrest akan membantu. Lalu ini kita lihat di sebelah kanan juga ada beberapa posisi duduk seseorang dibandingkan dengan berapa gaya yang diterima oleh lumbar 5 sacrum 1. Terlihat bahwa orang yang duduknya bungkuk itu justru akan memberikan tekanan lebih besar ya terhadap lumbar 5 sacrum 1. Tekanan yang paling ringan adalah ketika berdiri ataupun kita duduk dalam posisi yang tegak. Maka itulah kenapa kita harus duduk dalam posisi tegak ya, untuk juga kesehatan dari tulang belakang kita lebih terjaga. Contoh lainnya, rekomendasi desain untuk hand tool, misalnya bor tangan gitu dan sebagainya. Ya, seperti yang saya bilang, pergelangan tangan, posisi yang paling bagus adalah sesuaikan dengan kondisi natural tubuh. Jadi jangan sampai pergelangan tangannya dibengkokkan ketika menggunakan tools-tools tersebut. Ya, buat juga tool handles-nya untuk mengalokasikan pemegangan yang nyaman. Kita bisa lihat contoh yang baik dan juga contoh yang buruk seperti apa menyebabkan pergelangan tangan kita menekuk dan juga posisi pemegangannya tidak nyaman seperti yang sebelah sini. Lalu selanjutnya juga masih terkait hand tool design, kita perlu menyediakan grip span yang cukup besar gitu ya. Jangan terlalu kecil. Kenapa? Kalau terlalu kecil, gaya yang dihasilkan juga misalnya untuk gunting atau tang gitu ya, itu tidak maksimal. Dan juga akan menyulitkan bagi si pengguna ketika menggunakan. Ya, berikut adalah contoh clearance dan juga strength yang dihasilkan, yang direkomendasikan berdasarkan studi yang dilakukan di beberapa penelitian ya. Jadi untuk besar dari grip span-nya ini bisa disesuaikan apakah pria atau wanita. Lalu kita lihat ya, pada besar grip span tertentu akan menghasilkan strength yang paling optimal. Ya, data ini kita bisa peroleh berdasarkan hasil analisis biomekanika tentunya, berdasarkan grip span dengan besaran tertentu. Grip span itu jarak antara pemegangannya dikaitkan dengan berapa strength dan juga apakah nyaman atau tidak si pekerja dalam menggunakannya. Sekian pemaparan materi mengenai biomekanika kerja dari saya. Terima kasih atas waktunya. Semoga selalu sehat dan selalu semangat dalam belajar. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Sampai jumpa. Terima kasih.